Halo Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Salam kenal, saya Deta. Saya sedang menjalani masa orientasi saat ini dalam proses kependetaan di GKI Kutoarjo. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam sapaan gembala yang menjadi wadah kita semua untuk merenungkan, mengisi diri kita dengan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Bapak Ibu, saya suka kopi. Saya rasa juga di antara Bapak Ibu yang sedang mendengarkan ada juga yang termasuk pecinta-pecinta kopi. Ya kayaknya kalau satu hari nggak ketemu dengan kopi itu ada yang kurang begitu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mendengarkan sapaan gembala sambil ditemani secangkir kopi. Nikmat sekali memang. Dan kita tahu semua, baik yang suka kopi atau yang tidak suka kopi, tapi kita semua tahu bahwa kopi pada dirinya sendiri identitasnya itu pahit. Mau kopi berasal dari daerah mana, cara ditanamnya itu dengan seperti apa, kopi pasti dinominasi oleh rasa pahitnya. Dan bicara tentang pahit Bapak Ibu, banyak orang atau mungkin termasuk kita juga suka mengaitkan kata pahit itu dengan pengalaman-pengalaman yang buruk dan menyakitkan. Sehingga pahit menjadi hal yang harus dihindari sepertinya karena di dalamnya terkandung sesuatu yang tidak diharapkan, bahkan harus dihilangkan. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang suka mengkonsumsi kopi karena pahitnya justru? Atau berapa banyak dari kita yang suka mengkonsumsi pare misalnya? Karena pare itu ada pahit-pahitnya juga. Banyak orang yang suka justru karena rasanya yang unik, karena rasanya yang pahit. Namun, berapa banyak juga dari kita yang menginginkan hidup itu jauhlah dari kepahitan. Jadi pada satu sisi kita tahu bahwa rasa pahit itu sebenarnya bisa dinikmati, tetapi pada sisi yang lain kita justru menghindari pahit, tentu dalam bentuk yang berbeda, dalam memaknai kehidupan. Nah, dalam proses pelayanannya di Korintus, Rasul Paulus sangat akrab dengan rasa pahit. Ia menghadapi kesulitan, penderitaan, ia menemukan berbagai tantangan, bahkan hal-hal yang membuatnya begitu sedih dalam usahanya memberitakan kabar tentang Kristus. Namun Paulus sadar bahwa ia mampu menjalani tugas pelayanannya karena Allah memberikan sukacita di dalam kepahitannya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyimak atau membaca 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Saya bacakan, demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara, bagi manusia, sakit, dikecewakan, dihianati, dilukai, ditolak, atau hidup di dalam pergumulan yang rasanya kok gak ada istirahatnya, setiap hari pasti ada yang datang, pasti ada yang muncul, dan itu semua tidak berhenti sampai kita lelah. Dan itu semua sebenarnya menjadi fenomena yang wajar terjadi. Kenapa? Karena kita masih hidup. Karena kita masih hidup berarti kita masih harus terus berjuang di dalam kehidupan ini. Sehingga gak ada satu orang pun yang bisa bebas dari kesedihan atau penderitaan. Itu semua pasti ditemui. Itu semua pasti kita rasakan. Tapi hal itu menjadi tidak wajar jika perasaan itu berpotensi untuk menyakiti diri sendiri lebih dalam, bahkan menyakiti orang lain juga. Dan melalui surat ini Paulus mengajar kita untuk melihat pekerjaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita sekalipun ketika kita berada di dalam keadaan yang gak enak. Sadar atau tidak, situasi pahit ini sebenarnya berpotensi mengambil banyak aspek di dalam diri kita.
Mungkin perlahan-lahan kita menjadi sulit fokus terhadap banyak hal yang harusnya kita kerjakan, kecuali rasa pahit itu sendiri. Dan keadaan seperti itu membawa perasaan yang kosong, sepi, merasa diabaikan, atau bahkan justru kita abai dengan banyak hal. Dan perlahan-lahan itu memakan jiwa dan fisik kita. Semakin lemah kalau tidak dimaknai dengan tepat. Mari belajar melalui pahitnya kopi, Bapak Ibu. Kita perlu menyadari bahwa kopi dapat begitu nikmat karena ada rasa pahit yang menjadi identitasnya. Ketika kita menjalani hidup, sadarlah bahwa rasa pahit gak selalu menjadi hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan atau harus kita hindari atau selalu bisa menghancurkan kita. Tetapi rasa pahit bisa dinikmati ketika kita memilih dengan siapa kita menikmatinya. Paulus menunjukkan pada kita semua bahwa ia mampu menikmati rasa pahit di dalam pelayanannya di Korintus. Ia mampu menikmatinya karena ia memilih untuk berjalan bersama Allah. Nyatanya memang di dalam kepahitan selalu ada hal yang dapat kita nikmati, dapat kita pelajari, dapat kita maknai, dapat kita hidupi. Jika kita memilih untuk berjalan bersama Dia yang setia menuntun kita. Berjalan bersama Allah membuat kita dapat menyadari bahwa segala tantangan, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kesulitan adalah proses menuju suatu pemaknaan hidup bersama dengan Allah. Dalam segala kepahitan yang kita rasakan, Allah menginginkan kita untuk dapat menikmatinya melalui usaha untuk memaknai kepahitan itu sesuai dengan apa yang Ia firmankan. Dengan demikian, pengharapan, sukacita, cinta, dan kasih dari Allah dapat kita rasakan melalui rasa pahit yang ada di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita merasakan cinta Allah yang berjalan bersama kita, maka kita tidak lagi takut dan khawatir berlebih karena pahitnya hidup, atau menghindari rasa pahit tersebut karena kita tahu bahwa Allah senantiasa memberikan cinta dan sukacitanya untuk dapat kita rasakan. Ketika kita mampu merasakan cinta, sukacita dari Allah, maka kita juga akan mampu untuk membagikannya kepada sesama yang mungkin juga sedang merasakan pahitnya kehidupan. Sehingga di dalam sebuah meja bersama dengan Allah, bersama dengan ciptaan yang lain, kita dapat menikmati kopi kehidupan beserta dengan identitas pahitnya yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menutup renungan kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk berbagai rasa yang boleh kami nikmati, untuk berbagai rasa yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami alami. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami pada hari-hari yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menuntun kami hari ini dan juga hari esok dan hari-hari selanjutnya. Sungguh kami menyerahkan diri kami dan hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berproses bersama kami, Tuhan yang berperan juga di dalam kami, untuk kami kuat menjalani kehidupan kami apapun yang kami alami dan apapun yang kami hadapi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.